Terus gini lah, masalah si Sofiatul ya, atau si Lani, siapa? Lani Ekowati ini. Dia pikir semua Kristen dukung dia, gitu loh. Ya. Dia sudah menyebarkan hoak, gereja di California, di tempatnya Henry Tan, itu kena persekusi, penghancuran. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala iman yang berkepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya dan juga Bunda Mila Bunda Mila dengan gagah berani menggeruduk Sofiatul ya kan. Nah terus Rudy Hanes digeruduk herder-herdernya, dan juga ternyata banyak orang-orang di Amerika sana sudah mulai tidak suka dengan Edis. Karena apa? Karena Edis ini sama Sofiatul ini pembohong gitu. Dikatakannya pembohong ya. Di negeri orang berbuat onar ya, membuat cerita-cerita hoax, membuat cerita-cerita dusta, memfitnah umat Islam. Nah, ini orang Kristen sendiri yang cerita malah. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Ya. Ini sudah ada yang datang, kita dengar dulu. Kalian kalau mau menghinaku apa segala macam silakan ya. Silakan motong. Kita bergantian berbicara ya, biar jangan double. Ya Bang. Selamat siang Bang. Shalom. Selamat siang, salam, silakan. Ya, saya mau bertanya. Saya lihat Abang di media sosial viral untuk mendeportasi Edis dari luar negeri ya. Apakah benar Bang? Ya, gantian kita bicara ya, karena di pinggir jalan. Ya. Dikatakan saya viral mau mendeportasi Edis dari luar negeri. Yang benar itu bukan seperti itu ya. Saya tunjukkan alamatnya Edis. Kalau Edis cerdik, kan dia mau dapat suaka cepat ini. Bawa aja, weh, Pak Polisi Amerika, alamat saya sudah disebarkan orang ini. Jadi saya minta perlindungan. Gitu yang benar. Tapi oleh Edis kan enggak ya. Apalagi sok katul-bekatul sekarang buat settingan. Wah, gereja sudah diserang orang begini. Gini, tidak ada itu polisi, kan tidak ada ya. Jadi murahan-murahan fitnah orang ini. Dah. Setelah itu saya ingatkan lagi Edis, keras. Masuklah Udin, masuk Sopkatul, semua nyerang saya. Akhirnya saya bilang, kalian merasa kalian sudah aman ya? Iya, oke. Sekarang saya tantang kalian ya, kawan-kawan semua. Waktu itu saya bilang, ini cara untuk mendeportasi Edis, melaporkan. Saya bilang melaporkan ICE ya. Ada itu ya, US Immigration, apalagi E-nya itu lupa aku ya, gitulah kira-kira ya. Setelah itu saya bilang caranya tidak usah kalian lapor polisi di Indonesia. Kalau kalian lapor polisi nanti dia cepat dapat suaka. Cara yang terbaik adalah kalian bilang saja dia tuh ke sana dengan visa kerja tetapi memungut donasi. Itu yang saya sampaikan ya. Kemudian saya masuk ke roomnya si Nandar. Masuklah Ibu Mila. Ibu Mila bilang masih ada itu rekamannya. Kalau kalian mau tahu nanti lihat aja itu ya. Tadi ada saya ambil dari Facebook itu. Bentar ya. Tapi nanti kalian cari aja. Bahwa dia bilang uang 2 miliar akan dia sediakan. Sediakan untuk apa? Pertama memulangkan Edis.
Yang kedua untuk pengacara, untuk di dalam sel segala macam lah. Ya udah itu aja, silakan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Pertama-tama saya apresiasi bahwasanya Abang berniat ingin membuat saudara Edis mendapatkan suaka, ya. Itu menurut saya bagus. Saya tidak bermaksud apa-apa tentunya di sini. Saya hanya ini kan sedang terjadi perdebatan agama. Perdebatan agama kalau tanpa caci memaki kan ya sah-sah saja kan. Di mana yang dilarang di situ kan begitu. Kecuali kalau ada ditemukan unsur pidana ya silahkan dilaporkan kan seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya saya mau pertanyakan, mengapa Abang bersekutu dengan RT 06 untuk melakukan deportasi? Deportasi tersebut, mengapa Anda mendukung mereka, Bang? Coba silahkan. Oke. Maka ada pertanyaan, mengapa Abang bersekutu dengan RT 06? Saya tidak pernah bersekutu dengan RT 06. Saya hanya bersekutu dengan anak bangsa Indonesia, NKRI harga mati. Kenapa saya lakukan itu? Pertama, Edi sudah kuingatkan ngeyel. Yang pertama. Yang kedua, aku masuk di roomku baru 5 menit diterjang mati. Oke, yang ketiga, kuajak bom-bom tidak berani, kuajak yang lain tidak berani, hanya berani Pak Pendi. Dan waktu itu aku masuklah ke room-roomnya kawan-kawan NKRI, bukan kawan-kawan RT 06 ya. Kebetulan kawan-kawan NKRI ini di situ adalah RT 06. Bahkan yang dinaikkan juga banyak kok orang Kristen dinaikkan dia. Berarti dalilmu yang mengatakan itu room RT 06 udah keliru ya. Karena aku Kristen dan yang dinaikkan juga Kristen, ada 2. Kami di situ artinya sudah keliru. Lebih tepatnya dikatakan itu room anak bangsa. Kenapa saya melakukan itu? Karena begini, orang selama setahun ini ya, selalu mendengar hujatan si Edis kepada umat Islam, ya, dan bagi saya ini akan sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Kalau semut kau cucuk terus, akhirnya nanti dia melawan ya. Meskipun dia kalau ini bukan semut, singa yang dicucuk-cucuk karena mereka besar ya. Kalau yang aku bilang semut itu aku dicucuk-cucuk si Edis terus dengan Sofiatul, siapa lagi, Udin, mata hantu dan lain-lain. Tentu aku melawan ya. Apalagi orang tuh mau mengucik singa gini. Saya mau mengingatkan, jangan kalian lakukan itu lagi ya. Ya makanya aku mau membalut luka mereka. Saya masuk ke sana dan saya suruh herder si Edis naik. Naiklah mereka maki-maki segala macam. Kan orang ini senang. Jadi lukanya terobati selama 2 bulan saya buat pertarungan sengit ini ya. Setidak-tidaknya sebagian orang sudah melupakan hujat-menghujat. Mereka lebih sekarang konsentrasi terhadap pertempuran saya dengan si Edis TV ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Baik, kalau niat Anda seperti itu, saya sungguh apresiasi ya Bang ya. Ya, tapi yang saya ingin pertanyakan, kan saudara beliau itu yang saya maksud di sini Edis TV kan sudah mengatakan dengan terang benderang kalau ditemukan ada pidana yang dia lakukan kan silahkan dilaporkan ke aparat kepolisian. Dalam hal ini kan nanti ada Interpol yang bisa masuk untuk menindak atas pelanggaran tersebut kan seperti itu Pak Host ya. Jadi maksud saya kalau memang seandainya tidak ditemukan kesalahan yang dia lakukan, lantas apa dasar Anda untuk ingin mendamai-damaikan gitu? Memang pelanggaran apa yang dia lakukan? Kan seperti itu. Kalau memang ini ya Anda silahkan naik saja ke roomnya untuk mengklarifikasi atas kesalahan yang dia perbuat. Silahkan Anda benarkan. Tapi kalau selama tidak ditemukan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh dia, mengapa Anda ganggu? Oke, aku jawab ya. Ya, aku jawab. Matikan mic-mu, bising suara mobil. Ya, inilah banyak yang tidak diketahui orang. Kalau ditemukan pidana si Edis, laporkan ke polisi. Jadi saya bilang sama kawan-kawan NKRI harga mati, jangan kalian laporkan si Edis ke polisi. Karena yang diinginkannya kan itu. Kalau dia dilaporkan ke polisi, apalagi masuk TV, dia akan bawa itu untuk suaka dia, ya. Jadi saya bilang nggak usah lah kalian lapor-lapor polisi. Kalian kan harusnya belajar. Seperti Paul Zhang dan seperti Udin Caikiti. Kalian laporkan, memang Interpol bisa menangkap itu, nggak bisa.
Kenapa nggak bisa? Karena dia bukan melakukan kejahatan yang bersifat membahayakan keamanan negara Amerika ya, atau misalnya gembong narkoba atau apalah atau apa ya, koruptor segala macam. Jadi itu adalah satu keoonan kalau melaporkan si Edis ke polisi. Nah, kalau memang si Edis mau pembuktian apakah dia ditemukan pidana atau tidak, suruhlah dia pulang ke Indonesia. Kupotong kupingku ini, ku kasih sama kau. Kalau dia tidak terbukti, tidak ada melakukan pidana, suruh dia pulang ke Indonesia. Nah ini ya, jadi kalian jangan lucu-lucuan. Orang di Amerika disuruh laporkan pidana, mana bisa. Oke, itu ada lagi. Teman yang ngantri. Ya, masih ada. Oke ya. Terima kasih atas penjelasannya sebelumnya. Jangan langsung kepanasan lah Bang. Kok masih banyak yang ngantri. Kalau mau diskusi baik-baik, kenapa harus ini kan? Oke ya, saya responi ya, Bang. Tunggu dulu, aku tidak pernah kepanasan ya. Tunggu dulu, cabut dulu kata-katamu bilang aku kepanasan. Aku tidak pernah kepanasan. Kan aku santai menjawab ya. Oke, baik. Saya teruskan ya. Silakan. Diskusinya ya. Iya. Bang, yang namanya Interpol itu adalah kerjasama antara dua institusi kepolisian negara A dan B untuk menindak tindakan kejahatan. Kejahatannya menyangkut apapun itu. Kalau saya salah, silahkan Anda tunjukkan kepada saya pasalnya. Bahwasanya ini yang masuk, ini tidak masuk, ini masuk, ini tidak masuk. Begitu Pak Hos. Jadi apapun kasus pidananya, apalagi kalau tadi dikatakan membahayakan sebuah negara. Kalau memang Hos mengatakan itu membahayakan sebuah negara, bisa terjadi. Tadi kan situ yang mengatakan bisa terjadi pertentangan di dalam negara kita ini. Ya silakan dilaporkan ke Interpol. Mengapa jadi kontradiktif pernyataan Anda sendiri? Tadi pertama mengatakan itu bisa membahayakan begini. Jadi sehingga ini menjadi pengalihan dalam 2 bulan ini. Nah sekarang mengatakan itu tidak masuk ranahnya Interpol karena tidak ada ditemukan unsurnya seperti mengancam sebuah kedaulatan negara dan lain sebagainya. Kan Anda sendiri yang menjawab kontradiktif pernyataan Anda sendiri kan begitu. Seperti itu. Jadi sekarang saya balikan saja. Kalau memang saudara Edis dilaporkan di sini di negara ini, namun ditemukan pelanggarannya. Kalau ditemukan pelanggarannya, lalu diteruskan ke Interpol. Kalau dia tidak ditindaklanjuti oleh Interpol, telinga saya saja yang saya serahkan kepada Anda. Bagaimana kira-kira? Dua kanan kiri. Oke, saya terima tantanganmu. Ya. Saya beri contoh. Udin Caikiti dilaporkan itu ke polisi dan dijemput oleh Interpol atau apalah namanya. Memang bisa? Kan tidak bisa. Karena orang di Amerika itu tidak ada peduli tentang hal seperti itu. Yang saya katakan tadi bisa membahayakan atau mengacaukan keadaan di Amerika. Paham nggak? Sementara dia kan tidak mengacaukan keadaan di Amerika. Kecuali sekarang. Kalau Ibu Mila cerdas, pergilah melapor ke pemerintahan Amerika. Karena sokatul bekatul tementul-mentul sudah mengatakan gereja mereka itu dirusak. Artinya laporkan bahwa gerejanya dirusak. Maka polisi akan ke sana melihat dirusak apa enggak. Ternyata enggak ada. Nah, Ibu Mila sudah bisa membuat laporan orang ini meresahkan, menebar fitnah, dan selalu dikait-kaitkan dengan agama Islam. Misalnya begitu ya. Nah, kemudian mengenai ekstradisi ya, saya nggak tahu perjanjiannya apa saja. Contoh, dia maling telur ayam di Indonesia, dilaporkan ke polisi dan dia lari ke luar negeri. Itu menurutku nggak akan pernah dikejar polisi itu. Makanya nanti kau baca, ingat ya, kamu bilang, misalnya kita katakanlah hal apapun, kalau orang lari ke luar negeri dilaporkan ke Indonesia, polisi Indonesia dan melakukan hubungan bilateral pulangkan. Ya, hal apapun tadi kan ya, kejahatan apapun. Karena pasal-pasal di Indonesia banyak ya. Tak akan semuanya diterima di Amerika, bro. Contoh aku bilang tadi mencuri sebuah telur. Atau orang Amerika yang nggak makannya itu, nah, apa yang kau kejar-kejar jauh kau ke sini? Ongkos kau ke sini mahal misalnya. Terus kemudian mengenai agama, orang itu kan nggak peduli itu. Tapi misalnya kalau kau nggak percaya, suruh saya teriak-teriak di entah di mana mengenai mercon. Aku bawa mercon itu, pasti dipulangkan ke Indonesia. Ya. Atau gini aja, terlalu jauh kita ke sana, suruh aja series pulang ke Indonesia. Sesudah itu aku minta
bukan aku minta lah. Kawan-kawan Ujlim membuat laporan. Kita buktikan benar atau tidak series ini ada pidananya. Kalau kau berani bro, ku potong kupingku bro. Paulangkan si Edis. Sudah, biar aku korbankan ini. Setelah itu, kita uji apakah series itu ada pidananya atau enggak. Paham ya bro? Oke, silakan. Kalau nggak ada lagi, udah banyak ngantri ya. Pertanyaan terakhir silakan. Sedikit lagi. Pertanyaan terakhir, oke, baik. Ya, oke, sekarang begini ya saudara. Kalau memang Anda mengatakan demikian, suruh kembali ke Indonesia, lalu akan dilaporkan. Kalau tidak ditemukan pidana, Anda serahkan telinga Anda ya. Oke, sekarang saya balikkan ke Anda sendiri. Kalau bisa Anda rekam ini. Kalau bisa, karena kebetulan statement closing toh. Ini Pak Rudi Iskariot atau Karbidol yang terhormat. Kalau memang Anda juga merasa bahwasannya yang Anda lakukan tidak ada melanggar pidana ataupun ketentuan apapun, silakan Anda bagikan alamat Anda dengan terbuka di media sosial ini. Saya tantang Anda, ini ada 366 orang mata memandang. Anda merasa aman saat ini kan? Coba silakan Anda bagikan alamat Anda. Kalau mau jumpai saya silakan. Saya selalu membagikan alamat saya dari dulu. Saya membagikan nomor telepon saya, catat 0852 6547. Ya. Namamu siapa? Nama aslimu bro? Kawan-kawan, Nama aslimu siapa? Coba buka kamera. Kebetulan followernya kurang, mungkin bisa di follow supaya saya bisa segera buka kamera. Follow kalian dulu itu. Nama asli lah. Atau ganti PP-mu ini dengan nomor KTP-mu biar aku lihat asli apa enggak. Oh, kalau itu data pribadi bang. Kalau nama saya, ya udahlah. Ya. Kutapea. Siapa? Polta Kutapea. Kutapea Tarutung atau apa? Kutapea dari Tarutung. Wah, berarti adikku kau. Aku Tagalung ya. Oke, sampai jumpa ya dek. Tagalung. Dia meminta dataku, dia aja nggak bisa mukanya muncul, nggak bisa KTP-nya ditunjukkannya situ ya. Aku kadang heran-heran melihat orang ini, gayanya selangit semua. Kalau kau berani tunjukkan alamatmu di dalam dunia perdebatan, saya lah yang berani tunjukkan alamat saya. Berapa kali saya didatangi waktu saya di Pekanbaru, saya didatangi yayasan apa namanya ya? Diajak untuk berdebat lawan Moko Ginta. Mana ada saya lari? Saya terima, ayo duduk, ayo debat, gini segala macam ya. Sekarang nomor HP-ku, WA-ku, kau lihat di YouTube-ku banyak itu. Aduh kawan, kalian kira aku nih kecil kali. Mudar Batak ini bro. Paham nggak kau Mudar Batak itu apa? Mungkin dari semua pendebat selain Rudi Sumamora, Rudi Sumamora nggak terlawan aku tuh kawan. 2 kali ditangkap, ya. Aku lah yang terang-terangan buka dataku. Gereja itu di Ampera, aku bilang apa susah? Aku di Pandega. Apa sih Francisca kan udah bilang. Apalah yang harus kutakuti dengan selembar nyawaku ini bro? Aduh kawan-kawan. Tahun 2011 aku juga difitnah dunia maya ya. Aku udah pasrah waktu itu. Semua orang udah bilang aku pasti ketangkap. Tapi kata Yesus apa? Satu rambut gugur dari rambutmu aku ketahui katanya. Ya udah selesai. Ini bunda ini. Untuk apa ya klarifikasi. Oh pergi dia. Udahlah. Aduh. Hidungku ada apa-apanya. Siapa lagi ya? Coba kalian nanti ya tulis biar jelas ini pendukung series ya. Jangan pendukungku semua nanti dibilang aku berak sebelah. Oh ini sini merot ini pendukung series kali nih. Cara buatnya apa ya? Nanti kalian buat gini 1 gitu ya. Itu pendukung Sedis, 2 pendukung Sob Katul, 3 pendukung si Francisca. Silakan Nimrod, ku dengarkan. Tapi saya harap kamu cerdas. Silakan. Saya tetap keberatan kamu pergi ke Islam itu membawa nama Edis dan membagi-bagikan alamat Edis gitu.
Di situ keberatan saya samamu. Awalnya saya sangat salut samamu dulu. Tapi ketika Bentar. Islam itu, Ya, sebentar. Saya seolah-olah tidak pernah ke kau di Islam dalam- bagikan alamat Islam. Bro, sabarlah kau bro. Slow. Saya tidak pernah matikan mic-mu biar apa? Biar jangan doubling. Ya. Saya tidak pernah ke room Islam membagikan alamat Syedis. Yang benar itu di room saya sendiri saya bagikan alamat, bukan alamat Syedis. Syedis tidak ada di situ. Aduh, kalian ini memang gimana sih? Coba klarifikasi dulu sama Syedis. Dis, benar kau di tempat yang dibilangnya itu? Coba bilang. Ya, itu jawabanku. Silakan. Ya, kalau saya keberatan saya sebenarnya samamu itu aja. Awalnya aku salutnya samamu. Bagus, cara berdebatmu ku akui. Dan aku termasuk pengagummu. Cuma ketika bersekongkol kau dengan umat-umat Islam itu yang menghujat Yesus, di situ saya menjadi jijik samamu. Gitu. Ya, aku jelaskan ya. Saya tidak pernah bersekongkol dengan umat-umat Islam penghujat kau bilangnya. Yang saya lakukan adalah saya masuk ke room anak bangsa NKRI orang Indonesia. Karena saya lihat itu roomnya Yonatan Nandar. Terlepas dia dari menghujat atau tidak, ya apa bedanya? Saya masuk ke room Pendi Usman. Kamu masuk ke room penghujat Islam katanya lagi. Semuanya sama. Sehingga apa? Kedua belah pihak Pendi Usman sampai ketakutan itu melivekan saya lagi. Karena saya bang diteror, diserang banyak orang. Takut dia. Ya. Apa bedanya? Ya. Silakan. Kamu diteror gara-gara apa? Gara-gara orang sudah menyaksikan kamu masuk ke rum-rum penghujat. Di situ kamu baru diteror. Andai kan tidak. Oke, aku jawab. Sebelum saya masuk ke situ, saya sudah sering diteror. Banyak WA-WA doh. Bahkan Syedis pun meneror aku. Mau dibenturkan aku dengan satu ormas. Urusannya apa, aku bilang? Aku tak pernah menghina kecuali ku maki-maki, ku bilang. Paham nggak kau ya? Semoga kau tambah cerdas. Silakan. Jadi kalau aku, intinya memang di situ keberatanku. Nyata-nyata si Rifa, si Nandar, sama si Kores itu udah seringlah kita saksikan bagaimana argumen-argumennya sama narasinya tentang ajaran Kristen. Tapi dengan ketawa-ketawa kau di situ, sok-sok membela mereka, itu kan namanya kau sudah kurang ajar. Saya tidak pernah membela mereka, ya. Saya hanya bersifat objektif. Maka kemarin kan ada yang naik itu ya, kau atau siapa ya? Kamu bilang mereka penghujat. Ada yang menanya. Terus saya tanya, dia protes. Juga di situ. Ya, tunggu dulu. Tadi malam apa ya? Di mana Eris menghujat? Katanya. Tadi malam. Aku jawab. Pertama, dia mengatakan nabi mereka itu raja Esek, itu kan? Apakah ada tertulis di kitab suci? Jelas nggak ada. Jadi siapa yang mengatakan dia raja itu? Adalah mulut dan bibir si Edis. Kalau berbicara jumlah istri lebih banyak Salomo dan Daud, kenapa si Edis tidak menggolongkan Salomo dan Daud adalah raja seks? Kan begitu ya? Nah, kemudian dia bertanya lagi, oh dia jago tentang Al-Quran. Saya bilang, Al-Quran mana ya yang jago? Kan begitu ya? Oh ya begini. Kalau bisa kau temukan dia salah menafsir, oke, kau temukan. Dia menggunakan ayat untuk melegalisasi LGBT, ya lagi bete ya, menggunakan ayat dari kitab Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah menikahkan orang dengan jenisnya masing-masing. Karena kalimat sana jenisnya masing-masing, maka dia mengatakan laki-laki dengan laki-laki, perempuan. Itulah aku bilang argumen paling, maaf ya, biar aja di blog ini ya, paling dungu dari seorang pendebat. Karena itu memalukan. Ayat itu bukan berbicara seperti itu, saya bilang. Contoh manusia itu harus menikah dengan manusia, bukan dengan hewan. Dan segala macamnya. Kita ya katakannya tidak, katakan tidak. Silakan. Pertama yang harus kamu ketahui, semua argumen Edis itu sesuai dengan fakta. Terlepas itu kau terima atau tidak. Nah, baru yang kedua,
Si Edis lah yang mampu menangkal semua pendebat-pendebat Islam ini. Ya, makanya banyak orang kita mengikuti dia. Semua argumen-argumen dia sesuai dengan apa yang tertulis di Al-Quran mereka. Itu yang dibawa dia. Jadi di satu sisi dia tidak ada memfitnah, dia tidak fakta. Kutanya dulu kau, ketika dikatakan Nabi mereka itu Raja Syekh, itu fitnah atau enggak? Sebentar, udah kusambung sikit lagi nih. Nggak, jawab pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan biar kita biar enak diskusinya. Kalau aku tunggu kau nanti, ku jawab-jawab. Ini biar kita potong-potong dulu penggalan. Coba jawab, menurutmu benar nggak ada tertulis bahwa Nabi mereka itu Raja Syekh? Silakan. Di mana tertulis? Ya. Kalau tertulis secara nyata itu memang tidak ada. Tapi kita lihat kenyataannya. Jangan dulu ketawa, lihat dulu kenyataannya. Istri Nabi Muhammad itu yang resmi 13. Tapi kan masih banyak juga yang tidak resmi. Ya, sekarang ku tanya kau, apakah Raja Daud itu Raja Syekh? Bukan Raja Syekh lagi, Dewa Syekh. Karena di atas raja. Karena istrinya banyak, selirnya banyak, gundiknya banyak, segala macam. Coba aku mau tahu. Iya, bisa. Oke, bisa ya. Berarti Nabi kau, Raja kau di dalam Bible itu ada Dewa Syekh. Ya udah kalau bisa, untuk apa kita berdiskusi lagi? Nah, masalahnya kau enggak si Muhammad tadi, Raja Syekh. Kalau itu standarmu? Enggak, karena lebih ngeri Raja Daud dengan Salomo, ya. Oke, terima kasih. Kawan ngeri kan, Oten ini. Nabi dia, Raja Salomo sama Raja Daud. Oh, Daud bukan Nabi. Maka bacalah 1 Korintus ya. Nabi Daud sama Raja Daud dibilangnya Dewa Syekh, kawan. Ngeri orang kawan. Lebih ngeri Raja masih di dunia. Dewa itu udah tingkat paling tinggi, kawan. Untung nggak dibilangnya Tuhan Syekh. Karena aku udah bilang kawannya. Maaf dulu ya. Wah, terima kasih. Udah lama nggak dapat topi. Tapi aku nggak minta ya. Aku nggak minta. Kalau dikasih ya terima kasih. Kan sudah kuajari kalian berpikir kawannya. Berpikirlah secara objektif. Jangan karena amarah kalian lupakan akal sehat dan kewarasan. Paham ya? Oke. Sudah kalian lihat apa yang terjadi. Dia rela Raja Daud itu Dewa Syekh. Makanya selalu aku katakan begini kawan. Herder itu hanya punya kesetiaan, otak nggak ada. Sampai kapanpun otak nggak ada. Silakan masuk ya. Nias Island. Putra Pakat. Habis ini aku lihat urutan aja ya dari atas ke bawah ya. Silakan Nias Island, kita bergantian. Aku matikan mic-ku. Kalau nggak aku jawab artinya aku mendengar. Shalom Bang Rudi. Sebentar ya Bang ya. Silakan. Kalau ada lagu-lagu dihindari dulu karena aku siaran di YouTube juga nanti kena strike. Silakan. Ini tadi mungkin saya tidak ada maksud mau naik ya, tapi tertekan juga tadi, saya nggak tahu apa. Jadi gini Bang Rudi, apakah intern abang dengan Edis TV itu apa nggak bisa diselesaikan secara baik-baik ya Bang? Masa kita... Kalau saya kamu tanya, 4 kali saya ajak dia berdamai pribadi ya. Melalui WA, Dis, berdamailah kita. Dia memang angkuh, nggak mau berdamai karena dia merasa di Amerika tidak bisa tersentuh, makanya saya tes. Masih ada WA-WA-nya. Kemudian terakhir kemarin saya buat video permintaan maaf saya. Nah ini jeleknya kita ini. Matikan dulu mic-nya Bang, biar jangan doubling. Ya. Inilah jeleknya kita. Ketika kita tidak minta maaf, disuruh-suruh minta maaf. Kau senior, kau ini, kau bicara firman Tuhan, maafkanlah dia, ampuni dia. Oke, saya mau minta maaf dan mengampuni dia. Lain lagi ceritanya, wow karena sudah terdesak, kau mau minta maaf, oh enggak tulus, oh enggak gini. Jadi mau kalian apa, aku bilang.
Kalian kira aku nggak sanggup tempur sama saya di situ? Makanya kalau ditesnya lagi, aku upayakan dia pulang ke Indonesia itu. Nah itu makanya aku jengkel, karena jengkel aja tuh ya. Tapi kemarin aku sudah minta maaf, ya sudahlah. Tinggal Syedis, legowo enggak? Saya tidak minta banyak-banyak, cukup dibilangnya, ya selama ini saya keliru ya, biarlah urusan donasi Rudi Sirmamora antara Rudi Yohanes dan Rudi Sirmamora aja. Mereka nanti yang menyelesaikan. Selesai kan? Tidak usah minta maaf, hanya itu aja bilangnya selesai tuh. Silakan. Iya sih Bang, jadi gini Bang Rud, saya orang Nias ya Bang ya. Kami di Nias di sini sangat ngefans sebenarnya sama Bang Rudi dengan Bang Edis. Ya, sangat disayangkan kali kalau masalah ini antara Abang dan Bang Edis nggak bisa nggak bisa damai gitu ya Bang ya. Jadi ya kami sebagai fans orang Abang hanya bisa mendoakan Bang, tapi mungkin Abang yang lebih dewasa ya daripada Edis ya, lebih dewasa. Ini bukan saran sih Bang, ya. Kita orang Kristen ini gimana ya Bang ya, selalu ya nggak perlu lah saya ungkapkan ke Abang. Tapi aku cukup salut lah sama orang Bang Rudi, Bang Edis ya. Jangan sampai kita dipecah belah, diadu domba ya. Kita jangan sampai diadu domba Bang ya. Cukup kita kayak orang Abang ini kan apologet Kristen, cukup mengkonter Bang, mengkonter serangan-serangan dari pihak sebelah ya. Ya itu aja sih Bang Rudi ya. Saya sebagai umat Kristen Bang, saya hanya bisa mendoakan, Bang berdamai. Oke, siap. Terima kasih Nias Island, Yahoo. Sampai jumpa, Horas. Iya, terima kasih ya. Agak macet-macet tadi. Jadi kawan-kawan, saya ini memang dipaksa mereka mau menyelesaikan masalah. Ibaratnya belah bambu ya. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Saya mau kan? Oke lah. Karena memang itu permintaan orang banyak bahwa saya ini adalah sudah lebih dewasa dari Syedis katanya dan lebih tua dan lebih senior. Oke, saya mau mengalah. Maka saya mengatakan membuat sebuah video TikTok dan di Facebook juga saya siarkan di TikTok dan di YouTube. Saya sudah minta maaf. Tetapi ya itu tadi ya, tidak selalu semuanya berjalan dengan mulus. Apalagi datang gesekan daripada si sok bekatul teman-teman tul yang bilangnya semua sudah rusak, semua sudah ini, kami di sniper, kami itu bohong-bohongnya aja tuh kawan. Dia tahu memang ya, maaf ya, penggemar mereka itu kan herder yang nggak punya otak, hanya punya kesetiaan. Dia tahu. Tapi kalau penggemar saya kan orang-orang cerdas, maka ketawa orang itu. Bagaimana caranya dia merusak itu? Kan ada CCTV di situ, kan bisa dilihat siapa yang merusak. Setelah itu laporkan ke pemerintah Indonesia, Amerika. Amerika itu kan lebih teliti dari kita Indonesia. Gampang dicari 1x24 jam itu ya. Orang saya pindahkan, lah buktinya nggak ada video. Kalau hanya omon-omon, aduh udahlah. Putra pakat dulu ya. Rudi ngarep 2M, saya tidak pernah ngarep 2M ya. Karena saya tahu ciri-ciri orang kalau yang mau langsung memberi, saya langsung ditransfer minimal 10%. Ini uang muka, sisanya kalau sudah selesai. Tapi kan tidak ada kan ya, saya nggak pernah ngarep. Paham? Oke. Saya hanya ngarep apa? Koin. Pasti langsung, nggak usah. Saya udah bilang jangan kasih ya, tapi kalau ada yang ngasih, tadi saya ucapkan terima kasih ya. Gerard ST. Selamat sore Lai. Soleh, silakan Lai, aku dengarkan karena nanti suaranya double, gantian kita bicara, silakan. Ya, jadi Lai, aku ini kan ikuti Lai sama Edis karena ya kita pahami lah memberitakan Injil dan sebagai apologet ya. Tapi di akhir-akhir ini saya curiga Lai,
Edis ini bukan Kristen, dia seseorang yang akan membuat Kristen ini pecah belah. Yang pertama ya, dia ada video yang beredar itu, dia ngaku Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Yang kedua, ada video yang beredar juga bahwa dia berantem sama Lai sama Bom-Bom tentang penyaliban itu karya iblis. Ini sensitif loh, Lai. Ini fundamental di dalam keimanan, Lai. Dan yang paling viral itu yang terakhir videonya. Dia mengatakan begini, mungkin Lai bisa putar biar Helder si Edis ini dengar. Dia katakan orang Kristen yang tidak berani mengatakan Yesus itu punya Tuhan, itu gila loh. Nah ini pencerahan ya Lai. Kita jangan kemudian membabi buta mendukung orang yang kita tidak sadar secara langsung menggugurkan keimanan gitu loh. Itu aja lah, terlepas dari perdebatan lain dengan si Edis, saya nggak peduli itu. Apa yang diberitakan tentang Kristen ini harus benar-benar diteguhkan. Nah ini Herder Edis ini, mereka ini Kristen atau bukan, saya bingung lah. Silakan lah. Oke, terima kasih. Kemarin ada yang masuk mengaku mereka ini aliran GPU. Apa itu GPU lah? Ya benar ya. Inilah yang tidak dipahami oleh Herder Sedis. Kenapa? Kan sudah kubilang Herder itu tak punya otak, hanya punya kesetiaan. Makanya kalau mereka itu paham kawan, ketika Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya berarti mereka sama dengan si Rifa. Rifa pun kan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Terus saya dituduh bersekongkol dengan penghujat Kristen. Sementara si Edis yang sama imannya dengan si Rifa, bahwa Yesus bukan Tuhan, kenapa enggak dituduh bahwa dia juga adalah seorang penyesat yang sama imannya dengan si Rifa? Makanya kemarin waktu saya live, saya bilang di tempat Rifa, di tempat Nandar, apa saya bilang, harusnya yang bersekongkol dengan kalian itu Sedis, karena kalian sepaham, seiman, yakni Yesus bukan Tuhan, saya tidak seiman. Kan ketawa mereka semua kan. Inilah yang tidak dipahami oleh Herder Sedis. Karena otak nggak ada, yang ada kesetiaan. Kemudian dia mengatakan Yesus punya Tuhan. Sebentar ya, aku putarkan satu video. Video ini kawan, bukti bahwa Sedis itu nggak ngerti kekristenan. Asal nyap-nyap aja. Bentar ya, aku balikkan lu kameraku ya. Ini ketika dia dengan si YouTube PA. Nah, ini dia. Sebentar, aku dekat alun ya, biar kalian dengar. Hubungannya coba dengan pertanyaanku. Baik, hubungannya aku juga bertanya di situ ada berapa Allahmu? Baik, apa hubungannya dengan apa yang ditanyakan Yusuf? Kamu bertanya mengenai Mazmur tadi, Mazmur Asaf, bahwa ada berapa Allah berdiri di hadapan sidang ilahi. Dia di situ berdiri di antara para Allah, betul? Nah, ini Tuhan lagi buka sidang gitu ya? Iya, dia berdiri di Tuhan antara, lagi buka sidang, terus? Ya, dia berdiri di antara para Allah. Jadi Allah yang kedua, yang para Allah itu, tentulah bukan Allah yang pertama. Makanya kamu harus lihat kan kawan-kawan, Allah yang kedua itu tentunya bukan Allah pertama. Jadi Edis ini bingung bicara Tritunggal kawan, karena dia dulu kebanyakan asupan gizi dari saksi Yehova. Jadi ada dua situ katanya. Allah yang kedua itu berbeda dengan Allah yang pertama. Nah ini kan berbahaya terhadap keimanan Kristen. Makanya aku bilang Herder itu hanya punya kesetiaan, otak nggak ada. Silakan Les, silakan. Ya mungkin itu aja, banyak yang antri di bawah lah. Saya dukung Lai lah, terus beritakan Injil Lai. Terima kasih Lai, selamat sore, salam. Oke, terima kasih, selamat sore, salam. Iya, sabar ya. Oke, dah bisa turun. Jadi kawan-kawan, kalian itu juga harus menyeleksi setiap pengajaran. Jangan apa tidak ala ya. Halo Bintang, selamat siang, sore. Silakan apa yang mau disampaikan, kumatikan mic-ku, gantian kita bicara. Halo Karpidon. Selamat sore Karpidon. Masuk gini ya Karpidon. Sore, silakan. Aku dengarkan, sampaikan apa yang keluhanmu, apa penyakitmu, silakan.
Yang pertamanya, saya bukan penyakitan, kau yang penyakitan. Yang pertama, jangan jadi pengkhianat. Yang kedua, kalau kau bilang kami herder, opung mulai yang herder. Jangan bilang kami herder. Gak boleh gitu. Berbicara yang sopan ya. Percuma kalian ahli agama, kalian bilang mengetahui agama, menghargai orang tidak tahu. Apa sih arti herder? Itu kan sekedar pemanggilan kepada anjing. Makanya kau cari dulu nanti ya, kau googling arti herder. Sudah. Itu yang lanjut. umum yang ditahu orang. Jangan yang ditahu orang dong. Aku Jadi kan yang selalu ditahu bilang, ketahuan tuh. kalian harus melihat dari sudut lain. Dan kalau kau mengaku herder ya salah kau lah. Aku kemarin aku nggak herder kan ya sudah. Berarti kau mengaku herder. Masuk kau jangan goblok, itu aja. Masuk makan jangan goblok, itu aja. Biar sehat kau. Kalau memang kau betul-betul Kau ini pendidikan terakhir apa? 453 penontonmu, 453 penontonmu, banyakan yang menghujat kau, banyakan yang mencokotori kau. Pikirkan logika. Iya, enggak apa-apa. Semua pendukungmu. Pendidikan terakhir kau apa? Berarti kamu 60% dalam posisi salah. Jadi pun sudah kau akui kau pertama salah. Jadi enggak usah ada pembelaan diri samamu, itu aja. Kalau kau Kan aku bilang kawan kan, herder itu nggak punya otak. Yang ada kesediaan. Dia bilangnya aku goblok, oke. Pendidikan terakhirmu apa? Mau kuji kawan. Benar gak aku goblok kan? Nah itu yang. Setelah itu apa lagi dibilangnya? Ini 400 sekian orang menonton. 60%. Berapa 60% dari 450? Mau kutanya kian dia kawan. Sanggup nggak dia menjawab kan gitu ya? Oh sekian 27 misalnya katanya. Tapi sanggup nggak dia menjawab tadi aku mau buktikan. Ternyata nggak ngerti-ngerti dia apa yang diucapkannya kan. Banyak yang memaki kau, banyak yang menghujat kau katanya. Tahu kau dek, ketika Yesus ada di dunia, mana lebih banyak orang yang memuji Yesus atau orang yang menghujat Yesus? Pakai logikamu. Yang paling banyak itu orang yang menghujat Yesus. Yang sedikit itu orang yang memuji Yesus. Apa buktinya? Itulah buktinya Yesus sampai kan di pungut suara itu kan si Pilatus. Siapa yang harus kita bebaskan? Yesus yang adalah Barabas atau Yesus yang ada Kristus? Orang yang memuji Yesus kan kalah. Artinya yang banyak di situ siapa? Orang yang menghujat Yesus. Maka gollah Yesus disalib. Makanya aku tidak pernah berkecil hati. Kenapa aku tidak berkecil hati? Panutanku kan Yesus. Yesus saja. Pendukungnya sedikit kawan. Makanya sampai disalib dia. Semuanya memaki-maki dia. Bahkan sampai mau mati pun dia menyerahkan nyawa. Dimaki-maki kan. Apalagi laku yang manusia biasa ini. Aduh. Selalu aku melihat orang itu ya. Tenang kawan ya. Dirimu manusia bukan Yesus. Yesus juga kan manusia juga ya bro. Makanya kalian kebanyakan apa kalian yang mendengarkan si Eris. Tidak ada pandai-pandainya. Nan, selamat siang silakan. Selamat siang Bang Karpidol. Shalom. Jadi begini Bang Karpidol. Saya ada lihat VT Bang Karpidol itu tentang Yahya Waloni itu, biar yang muslim-muslim ini juga jangan kegirangan tentang narasi Bang Karpidol kan, bahwa Yahya Waloni itu kena hoax bidadari itu. Betul, coba di klarifikasi dulu ya. itu Bang. Ya. Itu saya ambil dari Tasik Ngaji. Tasik Ngaji bilang nggak ada itu. Mereka nggak ngerti, karena nonton aja ada video Tasik Ngaji ya, bahwa 70 bidadari itu bukan begitu maksudnya. Karena waktu itu Nabi sedang melakukan dakwah, daripada orang itu baksi, ya tonton aja lah. Karena ada di dalam video itu bilang itu dari Tasik Ngaji ya. Ya sudah, apa lagi? Jadi hoax lah gitu ya, nggak ada bidadarinya lah itu Bang. Menurut Tasik Ngaji 72-nya nggak ada. Kalau bidadarinya ada ayatnya di Quran, aku tahu. Silakan.
Jadi kalau menurut abang, kalau jenggotnya digunting itu dicukur, jatuhlah bidadarinya bang ya? Ya bang ya? Saya nggak ngerti mengenai jenggot digunting jatuh bidadari, nggak ngerti. Tak ada saya ucapkan itu. Maksudnya gini. Oke ya? Ya, kita tidak bicara itu lagi. Sudah kulewati masa itu ya. Oke. Yang ada aja ceritai, jangan yang sudah berlalu ya. Slow aja, slow aja. Halo? Kok suaranya nggak kedengeran ya? Iya, dengar lah, dengar. Karena kalau kita bicara berdua itu double. Dan yang kedua nanti kita jadi lomba-lomba kuotan suara. Di tempat saya ini bergantian bicara. Silakan lah, kan ku dengar ku bilang tadi. Silakan. Oke, siap. Jadi gini, Le. Kurang loh hal kita ya, naotok gitu. Apalagi yang tadi itu. Kayaknya blon sekali gitu loh untuk mencerna kata-kata lain. Ya. Itu tapi ya udahlah. Memang nggak semuanya orang Batak itu pintar ya. Ternyata kurang loh naotok. Terus gini lah. Masalah si Sofiatul ya, atau si Lani, siapa? Lani Ekowati ini. Dia pikir semua Kristen dukung dia, gitu loh. Ya. Dia sudah menyebarkan hoak. Gereja di California, di tempatnya Henry Tan, itu kena persekusi, penghancuran, gitu loh. Dan lagi katanya rumahnya juga kena sampai ada pengerusakan secara fisik. Itu sudah hoak, gitu loh. Saya banyak teman, ada saudara kita juga hal kita di sana. Nanti yang akan mengadukan dia tuh orang Kristen juga, gitu loh. Dia berusaha membuat kekacauan, menyebarkan berita hoak. Itulah. Jadi intinya gitu, bukan masalah penistaan agama. Dia sudah menyebarkan berita hoak, gitu. Saat ini si Lani Ekawati ini kan bekerja sebagai pengasuh bayi gitu ya, pengasuh anak-anak gitu loh. Gampang kok ngubungin dia. Itu nama websitenya juga udah ada kok. Itu nomor kontaknya ada dia semua tuh. Saya udah hubungin teman saya, dan video rekaman yang dia menyebarkan hoak waktu dia diskusi sama Pendi dan Nabirong. Pendi Israel. Pendi Israel gitu loh. Dia berusaha menciptakan chaos, ketakutan di Indonesia yang nyata-nyatanya beritanya tidak benar. Kalau memang dia benar-benar seorang apologet, seharusnya dia berkata jujur. Orang namanya dia nipu kok. Harusnya waktu dia memunculkan namanya dia, mukanya dia, itu juga atas usulan si Edis sebenarnya untuk tampilkan muka. Dia langsung ngomong, oh nama saya ternyata bukan Sofiatul, Lani Ekowati. Saya bukan pengusaha, tapi saya pekerja labor, gitu loh. Jadi si Lani Ekowati ini memang penipu kelas berat ini, gitu loh. Dia bilang dia sudah mengeluarkan biaya banyak gede katanya untuk menyelamatkan keluarganya di Semarang. Orang belum ada yang spill alamatnya dia kok. Jadi ini berita hoak yang diciptakan Edis dan Lani Ekawati untuk meraih suaka sebenarnya. Tapi dia salah langkah. Dia pikir orang Kristen yang tidak pro kepada Edis dan ini itu nggak banyak leh. Aku baru dapat telepon nih dari Amerika. Nggak setuju juga dengan ini, banyakan bohong nih manusia kardus ini, gitu loh. Dan dia mendirikan rumah apologet, ya. Itu bukan mendirikan rumah apologet, tapi rumah hujater yang benar, gitu loh. Ya, masa rumah apologet tapi yang dibahas tentang Islam. Itu bukan apologet, bos. Baca tuh apa kalimat Tuhan Yesus. Pergilah dan kabarkanlah, ya, ajarilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nggak ada dibilang pergilah dan baptislah, ajarkanlah Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Kan nggak ada. Jadi orang-orang ini berusaha memelesetkan dan merusak kekristenan sebenarnya, gitu loh. Dan orang-orang tolol, ini sorry saya katakan tolol nih, header si Edis, ini memang penipu semuanya nih, barisan penipu, gitu loh.
Saya menuntut keras gitu loh. Karena gini, saya sebagai orang Batak gitu ya, miris ngeliat penipuan-penipuan seperti ini. Saya lihat si Edis tuh seperti kayak bukan orang Batak gitu loh. Gayanya so slow. Jadi yang saya katakan, iblis memang tidak pernah berkata kasar, halus. Jadi cocoklah duet antara Lani Ekawati dengan Sofiatul. Lani Ekawati dengan si Edis Sidabutar. Yang satu sebagai market untuk mencari dana, yang satu lagi kasak kusuk ke donaturnya gitu loh. Jadi dia nggak usah pungkiri lah, kita udah tahu kok Henry Tagen memang donatur kalian kok. Nanti saya tampilkan bukti nih kalau kalian masih ini juga. Saya punya rekamannya kok waktu di Zoom. Nggak usah banyak cincong kau Lani Ekawati ya. Gayamu sosok pengusaha, kau bukan pengusaha tau nggak? Teang ya. Saya ngomong jujur ini, jangan kau buat dusta lagi, flank victim. Saya teraniaya nih, katanya di Amerika. Ya kau teraniaya, kau kerja 2 shift sebagai babu, gitu loh. Sementara si Ede enak-enakan aja, ya kan? Jadi ini mereka 2 tugas nih. Yang satu bekerja, yang satunya lagi market untuk membohongi umat, gitu loh. Jadi mereka kolaborasi nih, bagaimana mengacaukan NKRI, gitu loh. Kalau memang ada bukti, tampilkan. Di Amerika itu nggak sembarangan orang mempersekusi. Kau pikir kau doang yang bisa pernah tinggal di Amerika apa? Dodol juga nih orangnya, ya kan? Jangan mau dibodohin ya. Semua orang tahu kok di Amerika itu kebebasan berpendapat, jadi nggak mungkin memulangkan seseorang kecuali kalau dia punya bukti kriminal, punya bukti untuk mengancam keamanan negara Amerika. Ini kan enggak, gitu loh. Kau sendiri yang buat onar, gitu loh. Kan udah diajarin sama Rudy Yohanes. Caranya begini nih, buatlah pengancaman. Cuma kau memang dasar dodong dua-duanya ini ya. Justru Rudy Yohanes itu ngajarin kalian bagaimana supaya dapat suaka, asilum, gitu loh. Nah, satu-satunya supaya cepat kau jadi citizenship Amerika, kau Sofiatul. Kau kan nggak punya suami di sana. Ya sudah, kau deketin bule supaya dapat citizenship. Kau juga Edis, kau cari itu di bar-bar sana, gitu loh, supaya kau dapat citizenship. Kalau kau murni, temen aku 20 tahun sampai sekarang nggak dapat citizenship, gitu loh. Tapi akhirnya karena dia punya anak, anaknya lah yang jadi warga negara sana, gitu loh. Nggak semudah itu bos. Jadi kau punya trik lah, gitu loh. Awalnya saya suka sama kalian berdua nih, siapa namanya, si Sofiatul sama si Edis nih. Tapi ngelihat kesininya melenceng. Saya patut diduga ya, ini 2 orang kayaknya udah kumpul kebo nih, gitu loh. Iya kan? Saling mengisi satu sama lain. Si Sofiatul, Lena Ekawati tanpa suami, Edis Sidabutar tanpa istri. Ya saling melengkapi lah. Nggak mungkin kebutuhan seksnya di mana mereka mengisi. Ini sudah pasti, gitu loh. Jadi udahlah, recehan murah yang kau sebarkan itu di Indonesia. Nggak semuanya orang Indonesia itu tolol. Seperti kau bilang kan, orang Indonesia katanya IQ-nya 78. Saya orang Indonesia, saya cerdas, gitu loh. Jangan kau buat kacau orang Indonesia ini di sini, ya. Teman saya banyak orang Islam di sini, ya. Tapi saya kalau dia singgung tentang Kristen, saya marah. Saya lebih sadis dari kau. Tapi berhubung saya berteman sama Islam selama ini, nggak pernah nyinggung-nyinggung agama. Ya udah, kita fine-fine aja. Nggak usah kau buat keonar, gitu loh. Membuat provokasi, membuat berita bohong, dibilang dipersekusi. Edis Sidabutar, aku kasih tau sama kau ya, kau tuh menghujat Katolik 2 tahun yang lalu. Kau dikejar sama Bobson, ya. Kau kabur ke Malaysia, ke Singapura. Setelah itu kau kabur ke sana. Kau tau nggak? Kau lewat Meksiko. Ditolong sama Henry Tarigan. Aku ada bukti rekamannya kok. Kau jangan mengelak, gitu loh. Macam-macam aja kau, gitu loh. Jadi kalau kau mau dapet keluargaan, kau dekatin, kau masuk ke kafe itu, kau kawinin tuh bule-bule di sana. Pasti kau cepat dapat, gitu loh. Tapi kalau kau pengen ini, jangan kau buat hoak. Seolah kau dipersekusi. Sejak kapan di Indonesia kau dipersekusi? Nggak ada. Yang ada kau dikejar Bobson, pengacaranya dari Katolik. Kau sebagai orang Batak janganlah menghina-hina Katolik. Itu kan saudara Kristen juga. Gimana sih? Nggak bisa kau begitu, gitu loh, ya.
Jadi hoak itu, saya bingung header Edis ini. Edis TV ini udah seperti kayak Tuhan gitu loh. Yang saya anehnya, dia bilang statementnya Yesus punya Tuhan. Ya, ini ajaran apa nih? Penyalipan rencana iblis. Patut diduga si Edis TV ini adalah saksi Yehova atau Marsion. Gitu loh. Memang pengakuannya dia dulu dia di HBP Lampung. Tapi setelah itu nggak ada. Sekarang bukti nyata begini, Le. Sofiatul dengan Edis waktu pertama kali di Los Angeles, dia menggalang donasi di setiap gereja, roadshow. Apa orang gereja di sana percaya? No. Karena mereka tahu ini yang provokator nih, gitu loh. Jadi gitulah, ya. Tolong kalian, ya, yang merasa Edis sebagai pahlawan, ya, dengar. Dia bukan apologet, ya. Dia seorang hujater. Dia mendirikan rumah apologet, bukan rumah apologet, tapi rumah hujater, untuk dia tempat tinggal dengan Sofiatul nanti. Kalau Saifuddin kan udah tua, gitu loh. Udah tua, tentu otongnya tuh udah nggak bergerak lagi. Itu nggak kepake. Ntar lagi dipulangin tuh, udah nggak punya duit. Bener kata Paulus Sang, nggak punya duit dipulangin itu. Karena dia kan harus bayar, harus punya apa namanya, harus punya jaminan minimal 100.000 euro dolar. Dia udah gak punya duit itu, makanya memanfaatkan Edis, gitu loh. Ya mereka saling kadang-kadang terisam lah mereka ya, antara Edis sama ini saling berganti lah mereka. Jadi itu, ya itu aja lah. Aku udah kena report ini. Udah di report aku nih. Oke. Terima kasih, aku juga ada kena report ini. Siap, Molate. Sampai jumpa. Slow saja. Ya, slow saja, enggak usah. Jadi kawan, kalian boleh ngatakan aku bohong, enggak? Ya, kata Syedis, oh mana ada aku? Ditolong ditarikan, aduh. Rekamannya ada sama, aku nggak kenal, sama sekali nggak kenal aku ya. Bro tadi itu ya. Ingat ya, nanti kalian potong video abang tadi itu, kalian buat jadi PT atau apa, sebarkan kalian lah. Itulah faktanya ya, bahwa Sokatul bilang rumah saya digini-gini kan. Kalian tahu si Alda, si Ki Ahmad, rumahnya itu didatangi orang apa ya? Saya lupa entah API, entah Bang Mas Zul ya. Tapi kan tidak ada dirusak. Bahkan orang tuanya santai menjawab, ya paling orang tuh teriak-teriak. Jadi Sokatul ini menyebar berita bohong. Kalau nggak percaya tunjukkanlah, manalah buktinya rumah kau dari Sentul, enggak kan ada itu kan. Tapi kalau rumahnya si Alda divideokan, mereka datang teriak-teriak, kan ada teriak-teriak. Masa dilarang teriak, dibilangnya aku kayak orang Batak, suaranya keras. Kan enggak masalah ya. Kecuali dihancurkan, kan enggak ada dihancurkan kan. Bahkan rumah Rudi Simamora ada nggak dihancurkan, enggak ada kan. Mengombong-ombong aja Sokatul dihancurkan. Terus gerejanya dihancurkan kan ya. Memang aduh, kalau di Amerika kawan kita lihat di film-film kan, cepat kali dia ditangkap. Semua sudut ada CCTV. Ya. Oke. Desember itu belum jadi atau apa. Kita sebagai orang yang sudah nyumbang atau apa, diam aja, ndak usah mana-mana, jangan nagih-nagih gitu, ya. Kita nggak tahu apa yang dibutuhkan Edis di situ kan, kita nggak tahu keadaan di Amerika, ya. Ada Bunda Milo, sini Bunda, naik Bunda. Bunda Mila sini, naik Bunda Mila. Ada Bunda Mila sini Bunda. Sini Bunda, sini Bunda. Nah, aku kangen. Hah? Ya Milo penjual kebab. Enggak ngantuk. Bunda Milo, sini Bunda. Kok ngantuk? Biasanya juga sama Nandar pagi-pagi. Sini Bunda. Kita kan tetap berteman Bunda. Memang Bunda aku naik dia, Ngapain foto saya dipajang ini, Juli? Ya, ada kerjaan tuh. Iya, sebentar Bu Sopi. Sebentar. Ibu juga ngapain pasang foto saya di VT Ibu? Di mana? Nggak ya, ada. Ada kok di VT Ibu yang ngomongin saya sama Edis TV. Hapus kalau Ibu nggak mau diganggu. Itu lagi bicara itu. Maksudnya ya, kalau saya nggak pasang fotonya gimana suaranya? Ya kan? Ya makanya Ibu kalau nggak mau dibikin gitu jangan bikin foto saya. Sorry ya. Loh, kalau saya begini. Kalau umpamanya saya lagi bicara sama Nandar, terus kamu kutip, nggak apa-apa begitu. Kalau ini kan kayaknya gue jadi bintang film nih sekarang. Iya, bintang film Flora Fauna. Hah?
Mana ada segitu cantiknya. Waduh, parah deh. Ini lebih cantik, Bu. Mau ditunjukin foto yang lebih cantik, Bu? Ada foto yang Ibu lebih cantik. Nggak usah. Iya, Ibu pokoknya Ibu kalau nggak mau diganggu, hapus VT itu. Kalau nggak sampai kapanpun saya akan terus ganggu Ibu di situ. Itu pesan saya. Aduh, itu tuh kan percakapan kamu sama Edis. Ya, saya juga punya hak. Saya juga punya hak. Saya juga punya hak. Ini komal saya, posting foto Ibu atau apa terserah. Mulai katanya orang berpendidikan. Ya, silakan. Saya anggap kamu lebih hebat dari yang lain. Kalau yang lainnya saya nggak anggap sama sekali. Milo, kamu memang berpendidikan. Nggak usah. Saya nggak ngomong sama kamu, Bun. Siapa namanya ini? Udah Sophie. terkumpul 3 miliarmu untuk membunuh. Udah terkumpul 3 miliarmu untuk membunuh Edis. Aduh, ngapain? Loh, di mana ada kata-kata saya? Ada, ini Bu, ada rekamannya. Ini rekamannya saya putar. Ini saya putar. Teman-teman yang kenal nih ya si Jamila Muhammad ya, teman-teman ya. To be honest, ma'am. To be honest, I'm looking Itu saya yang ngomong. Oh iya, Sebentar, ada di bawah. Sebentar. Nggak ada. Sebentar, ini ada di bawah. Dengar Bu, dengar. Saya mau ngorbanin diri saya demi si Kudis itu nggak bakalan. Iya, segini loh Bu. Jangan framing, jangan. Najis kamu tuh, manusia najis kamu. Kalau memang saya ini niatnya tuh baik membantu. Kalau ngapain Ibu? Ibu ngapain sibuk ngurus Edis TV? Tunggu dulu, sebelum saya jangan gitu, dengerin pendapat saya. Nanti kalau saya salah, silahkan. Begini, saya menggelontorkan uang itu. Saya udah ngomong sama siapa namanya tuh yang tua, Saipudin. Ngomong Saipudin dari kira-kira 2 bulan yang lalu. Kita bercerita-cerita di atas. Saya naik ke komalnya dia. Sebentar cerita. Akhirnya mau disuruh rekam, nggak apa-apa. Jadi saya naik bercerita-cerita. Saya bilang gimana? Gini, oh ya Bu, susah Bun di sini. Apalah alasan dia? Oke, saya bilang gitu. Nanti kita makan ya, kita makan siang segala macam. Iya, udah setuju. Baik-baik, nggak ada aneh-aneh. Nah, saya lihat dengan kehidupan dia yang susah. Memang di sini itu tuh kalau kita jalan sendiri, visa turis, nggak bisa pulang, jauh dari keluarga, nggak ada kerjaan, dia sudah tua, mau minta dari government belum bisa, asylumnya belum disetujui, itu menderita. Saya kasih tahu. Jadi timbullah, saya bilang nih uang zakat saya, mending saya bantu seseorang yang kalau memang dia kan dideportasi bukan sama orang Islam, itu kan orang Katolik yang laporin si Kudis. Saya nggak peduli sama Kudis ini karena saya nggak anggap yang bermusuh sama orang Islam ini si Sophie ini. Saya pun nggak tahu sama Sophie ini karena saya baru kan di Komal. Tapi yang saya tahu tuh Saipudin. Oke, anyway, saya ngobrol lah sama Saipudin. Timbullah keinginan saya. Dengar nih, boleh direkam nggak apa-apa? Enggak, saya nggak suka rekam Bunda. Silakan Bunda. Saya selesaiin dulu. Timbullah keinginan saya. Kalau memang dia berniat kepengen namanya orang tinggal di luar, ada yang 30 tahun nggak bisa pulang, pasti ada keinginan pulang. Oke, saya bantu, saya bayarin tiketnya, saya bayarin umpamanya ada jaminan garansi dia di Indonesia itu tidak akan diapa-apain, tidak akan ini sama masa, jaminan lawyernya untuk dia menghadap ke ke court tuh ke pengadilan. Terus jaminan umpama dia harus meringkuk, umpama dianggap bersalah. Kalau dia nggak bersalah dia bebas kan. Kalau dianggap bersalah, seandainya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia masuk, dia kan pasti ada yang dinafkahi di Indonesia, ya kan? Entah anaknya, entah keluarga, entah siapalah. Itu saya jamin. Saya bayar dia sebesar UMR. Selama berapa tahun pun dia, itu yang saya omongin, tidak ada lain, tidak ada kurang. Saya ini cuma mau membantu, tapi seandainya tidak kejadian, ya nggak apa-apa juga, nggak rugi toh saya. Itu iya, maksudnya ini Bunda. Saya anggap kamu yang paling pintar di sini, orang berpendidikan, nggak usahlah ikut-ikut. Oh Bunda Mila mau ini, aduh nggak ada. Kerjaan saya, hidup saya di sini, keluarga saya lebih penting dari segala-galanya. Ya jangan itu betul, betul Ibu. Nah kalau ini masukan dari saya, masukan sebentar Ibu. Jadi, Bunda juga dengar Yuli dong. Bunda nggak mau dengerin Yuli. Saya jelaskan bahwa saya ini cuma mau membantu siapapun dari yang 4 dari berapapun. Nah yang saya nggak akan tolong ini siapa? Itu yang di Belanda itu si Jahanam itu, siapa namanya itu? Si Megatetron itu. Saya tahu siapa dia. Orang susah. Istri aja dia tidak mampu bayarin ke Belanda karena nggak punya sponsor dan nggak punya duit.
Orang Yuli kalau tinggal di Amerika atau di luar negeri sendiri, tidak sama keluarga, itu cuma ada tiga poin kita sebutkan. Entah dia kabur karena korupsi, karena menghujat, karena apa, atau dia pergi visa turis dan anak keluarga ditinggal sampai sini, nanti dia kawin lagi. Kayak si Sofi nih, Sofi kan sendiri nih, keluarganya Indonesia. Nanti dia ketemu siapa, dia bisa kawin di sana. Nggak apa-apa juga. Itu menyatakan apa? Bahwa mereka nih hidup susah di Indonesia. Kalau mereka nih punya Indonesia, anak istri pasti dibawa. Tunggu dulu, saya nggak ngomongin kamu, enggak. Saya ngomongin si Jahanam di Belanda itu. Udah, Sofi, kau diam dulu. Jadi si Metatetron itu istrinya masih di kampung, nggak bisa dibiayai ke gini loh gini loh Bunda Mila, gini Bunda Mila, ini masukan dari Yulia. Mending Bunda Mila bantu saja. Sebentar Bu Sofi ya. Bunda Mila nggak usah terlalu sibuk mengganggu teman-teman yang sedang berapologet. Mending Bunda sebentar. Tadi Bunda ngomong, saya sudah dengar. Nggak usah Bunda, nggak usah saya yang bilang. Saya orang Indonesia. Awalnya itu karena saya berteman sama si Saifuddin, timbullah perbicaraan seperti itu. Nggak ada lain-lain, timbul tiba-tiba ini Sofi, begini ribut, terus si Kudis ketakutan mulai ngomong sama Yuli. Nah, lo Yuli yang saya anggap baik, kok tiba-tiba sekarang jadi begini, kenapa? Ya karena Bunda mengganggu teman-teman saya. Siapa yang mengganggu itu siapa? Apa kata-kata saya yang mengganggu? Banyak kok Bunda, ancaman-ancaman Bunda itu dengan kesombongannya Bunda. Oh, mau dicontohin banyak. Mana saya membantu teman-teman Muslim? Nggak usah. Iya, kalau teman-teman Muslim silakan. Jangan Kristen diganggu. Kalau saya naik Komal, ada teman saya Kristen, contohnya si Bang Luga atau siapapun, saya tidak membedakan dia Kristen, Islam atau siapapun, itu saya sama ratakan. Kalau saya kasih 500, semua saya kasih 500, kecuali hostnya. Kalau si Yuli buka host, Yuli umpama saya kasih 1000, yang lain 500, wajar dong? Nggak usah, saya nanti dapat 1000. Udah. Ini Enggak, maksudnya, ini fitinya ini saya simpen loh fiti Ibu di sini. Oh, nggak apa-apa. Ya ngapain? Itu nggak ada saya ngomongin. Maksudnya saya mengejek Yuli di situ. Saya bilang kan di situ, Yuli itu saya anggap orang yang paling pinter, yang paling beredukasi. Tapi kok sekarang begitu? Makanya saya bilang Yuli. Ada saya ngomongin kamu begini? Ada? Nggak ada Yuli. Kamu dengar dari awal omongan saya tentang kamu. Kamu itu saya anggap orang yang paling pintar. Karena saya dengar kamu dosen. Saya anggap kamu yang orangnya paling waras untuk mengatasin orang-orang ini. Jadi jangan framing saya, Bunda Mila begini. Nggak ada saya mau mengorbankan hidup saya yang sekarang ini untuk orang-orang seperti mereka. Tidak ya akan sudah terjadi Yuli. Jangan makanya Bunda keluar-keluar di mana-mana, kan Yuli mantau juga Bunda keluar-keluar. Saya cuma menyaran, ini saya ada duit ini saya jelaskan bukan untuk menyogok siapa namanya si Rudi itu kalian bilang si tahu, saya nggak kenal. Whatever lah namanya. Saya nggak peduli kalian mau bilang duit saya nggak ada. Saya udah jelaskan sama kamu sekarang ini, kamu sudah tahu bahwa uang saya itu untuk membantu seandainya si Kudis, si Sofi atau siapa mau pulang baik-baik, saya yang menjamin keselamatan. Tidak usah, Bu, nggak usah Ibu buang-buang itu. Iya sudah. Mending Bunda bantu teman-temannya Bunda yang minta-minta di lampu merah itu lebih baik daripada Bunda. Ya sudah. Juga banyak Kristen semua. Udah Yul, jangan ngomong kayak gitu, nggak usah. Makanya kita jangan posting. Di mana kita hidup. Di mayoritas agama itu di situ yang paling susah. Sama di sini juga homeless Kristen semua, nggak ada orang Islam. Jadi nggak usah ngomong gitu. Islam yang susah di Indonesia wajar, nggak apa-apa. Tapi di sini di Brazil di mana siapa yang susah? Udah gitu aja. Oke, saya ngantuk, saya mau tidur ini. Udah, kamu bikin rekaman, bikin PT nih. Bunda, dari saya bukan tipikal seperti Bunda dan teman-temannya yang bikin PT. Makanya saya bilang. Saya bikin, kamu nggak dengar? Saya belum ngomong lagi nih. Saya bikin PT itu saya ini naik ke Komal bukan untuk debat agama. Saya cuma menaikkan follower saya supaya saya ini bisa mengembangkan kerjaan saya itu. Kamu nggak tahu tujuan saya naik? Ya sudah. Kamu dengerin kalau saya naik di Nandar, promosiin akun saya ya. Promosiin akun saya ke Ustadz Yusuf PGB. Promosiin. Itu tujuan saya. Memang begitu. You aja yang nggak ngikutin saya. Saya berteman sama semua apologet Kristen loh.
Sekarang saya boleh gantian? Nggak ada musuh. Terakhir sebelum Bunda turun. Udah Pesan saya, itu aja. ya pesan saya satu sama Bunda ya. Masih banyak umat-umatnya Bunda yang belum banyak kekurangan. Mending Bunda support dia. Jangan terlalu sibuk mengurus EDTV. Nggak perlu kau ngatur lah uang saya. Makanya Bunda juga jangan, ya suka-suka Bunda, suka-suka aku juga dong. Bunda jangan ngatur-ngatur teman-teman saya. Nggak apa-apa. Pokoknya yang penting saya udah ucapkan tujuan saya tuh apa. Udah selesai. Ya udah. Jadi mau diambil positif silakan. Kalau nggak mau diambil positif, dibikin negatif ya nggak apa-apa juga. Udah. Ya, udah. Saya juga nggak mau lanjut sama Bunda. Udah, silakan Bunda kalau mau istirahat. Iya. Saya udah malam ini, udah jam 11 ini. Besok mau kerjanya, ada kerjaan. Oke. Kenapa tiba-tiba naik lupa ingatan? Kenapa tiba-tiba naik lupa ingatan bilang nggak tahu ini ono. Hah? Nah, demikian tadi kamu seminnya yang dimana perdebatan header di sini sama Rudy Hanes ya. Seru juga memang. Karena apa ya? Kalau sudah Kristen sama Kristen ini berdebat gitu ya. Ada yang satunya masuk akal, yang satunya enggak. Kadang dua-duanya enggak masuk akal, merasa benar gitu ya. Nah, di sini Rudy Hanes mencoba untuk membuat narasi objektif ya. Karena memang mau dikata apapun, ternyata memang Rudy Hanes ini juga pernah kuliah di Universitas Islam ya, bahkan dia pernah di pesantren ternyata. Jadi wajar kalau ada batasan-batasan yang sesungguhnya tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh para penghujat ya. Ada ayat-ayat yang tidak seperti itu maksudnya gitu ya. Nah, kalau perihal masalah Adam dan Hawa itu yang dimana Allah menciptakan Hawa itu ya, kalau tidak salah itu di surah Ar-Rum 21, telah aku ciptakan ya, aku ciptakan bagimu istri-istrimu ya kan. Di situ sebenarnya di surah Ar-Rum 21 itu jelas, aku ciptakan bagimu istri-istrimu agar kamu hidup tentram ya kan, dari dirimu sendiri. Maksudnya karena memang Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam. Nah, diciptakan dari dirimu sendiri gitu loh maksudnya itu ya, untuk menjadi pasangannya. Karena waktu itu Nabi Adam meminta kepada Allah ketika melihat penghuni surga itu semuanya berpasang-pasangan. Ada burung ya, ada pokoknya penghuni surga itu mereka berpasang-pasangan, sementara Adam itu hidup sendirian, tidak ada lawan jenisnya gitu ya, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Nah, disitulah maka ketika dikata bahwasanya pasangan Adam itu adalah Hawa, itulah artinya hawa nafsunya, hawa nafsu Adam ya. Makanya diberi nama ya, makhluk yang kedua ini, manusia kedua ini yang diciptakan dari tulang rusuk Adam ini diberikan nama Hawa, karena hawa nafsu Adam untuk memiliki pasangan, sebagaimana penghuni surga itu mempunyai pasangan. Di situ Nabi Adam cemburu, iri, lalu meminta kepada Allah untuk dibuatkanlah pasangan. Lalu Allah membuat pasangan ya, yakni seorang perempuan manusia yang berjenis kelamin perempuan ya, sebagai pasangan pasangan Adam itu dari tulang rusuk Adam. Maka di situ diciptakanlah dari jenismu sendiri gitu. Sebenarnya tidak dari jenismu sendiri, di situ dari dirimu sendiri gitu. Dari dirimu sendiri itu asli kalimatnya tuh. Kalau Rudy Hanes ya paham, karena dia kan pernah di pesantren rupanya ya, walaupun dia Kristen tapi pernah belajar Islam juga gitu ya. Jadi kita memang nengok header di sini goblok gitu, goblok itu jadi ulang-ulang gitu, tidak ada berubah apa-apa. Memang pendukung penghujat itu hampir rata-rata goblok, bahkan orang-orang yang sekolah tinggi pun goblok jadinya ya. Kalau mendukung edis itu jadi goblok memang. Karena apa? Ketika
berdebat sama Rudy Hanes pun mereka nampak sekali gobloknya, nampak sekali bodohnya. Padahal mereka yang mengancam Edis ini tadi, wah cerita masalah pendidikan lah segala macam ya. Wah, padahal kalau saya lillahi ta'ala ditantang sama mereka itu dengan senang hati, dengan senang hati, dan itu pernah saya alami, ya kan. Saya pernah kelewang itu ya, waktu di Tanah Krokot di Kalimantan itu sama orang Tator, saya dikeroyok 3 orang, itu pernah terjadi. Kelewang berkilat-kilat. Nah, itu pernah terjadi tahun 2007. Nah, itu terjadinya tuh. aduh, gara-garanya pasalnya waktu itu orang Kristen dari dulu tuh menghina-hina Nabi. Begini, waktu itu menghinanya begini. Menghina Nabi itu begini, waktu menghina itu kalimatnya seperti ini, kalau umat Islam tuh kenapa ya tukang kawin, seperti nabinya gitu. Itu dari dahulu itu Kristen waktu itu bikin camp ya untuk penggilingan apa tuh, penggilingan yang batu-batu untuk mengecor-ngecor itu, untuk radimik itu. Nah, jadi disitulah saya diejek seperti itu. Nah, lalu saya tidak membalas, saya diam saja, ya kan. Tapi kapan nanti kena selahnya, nanti gantian ku ejek juga. Nah, setelah itu saya dituduh mencuri genset, padahal yang mencuri mereka. Itu demi Allah, itu yang mencuri mereka. Orang-orang Kristen ini yang mencuri genset, baru saya yang dituduhnya sampai di sidang-sidang, sampai dibawakan klenik-klenik segala macam. Itu pernah terjadi. Lalu saya geram waktu itu ya. Masih juga menghina mencuri, merampok sama seperti nabinya. Wah, itu dibalik. Saya waktu itu di dapur, saya dengar. Nah, lalu saya sampaikan, gantian saya ngejeknya tidak banyak omong. Yesus berkata kepada umatnya, mat minta rokoknya, mat. Saya bilang gitu, marah dia, ngamuk sengamuk-ngamuknya. Dari situlah saya sampaikan, ketika kau menghina-hina nabiku, betapa sakitnya aku, tapi aku diam karena aku tidak mau ribut, karena sebenarnya kalau aku lawan pun kalian pasti kalah, ya kan? Karena aku benar. Sampai kepolisian pun aku tetap menang karena kalian yang menghina duluan. Tapi hari ini kau mengancamku, bahkan mau mengeroyokku. Dengan senang hati, yuk kita ke tepi sungai. Kalau siapa nanti yang mati, langsung dia anyutkan saja. Itu pernah terjadi seperti itu. Dan terjadilah. Tapi keburu datang orang-orang kampung yang pulang dari ladang, kebetulan lewat situ, usai dia deres karet, ya nyadap karet. Kalau orang sana kata, orang Kalimantan nyadap karet, lalu dipisahnya kami. Nah, disitulah sampai dipisahnya, lalu disuruhnya pulang. Nah, yang 2 mati tetelan naik speed, dia tersedot baling-baling kapal, mati dia. Yang 2, yang satunya selamat. Itu pernah terjadi di Balikpapan waktu itu. Geli saya kalau ingat itu, ya Allah. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Buduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir.